Pemirsa, di akhir pekan kawasan Gelora Bung Karno ramai akan warga yang berolahraga. Petugas pun terus mengingatkan warga untuk menerapkan protokol kesehatan. Meskipun Jakarta sudah berada di PPKM level 2, sejumlah persyaratan untuk memasuki fasilitas olahraga tetap diterapkan. Warga yang ingin berolahraga diminta untuk melakukan scan aplikasi Peduli Lindungi. Pengelola terus mengimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan melalui pengeras suara, yakni untuk mengenakan masker selama berolahraga. Namun hingga kini pemirsa, anak umur di bawah 12 tahun belum diperbolehkan untuk masuk ke kawasan GBK. Pemirsa, pagi tadi kawasan Gelora Bung Karno ramai dipenuhi warga yang berolahraga. Untuk mengetahui situasi terkini sudah ada rekan kami Ririn Oktaviani yang berada di Ring Road Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat siang Ririn, seperti apa penerapan protokol kesehatan di GBK saat pagi tadi dan juga siang ini? Ya pemirsa, tentu akhir pekan menjadi waktu yang istimewa untuk berolahraga bersama dengan keluarga ataupun dengan teman-teman. Dari pantauan kami sejak pagi hari tadi, tepatnya di Gelora Bung Karno ini, bahwa banyak warga DKI Jakarta dan juga sekitarnya ini melakukan aktivitas olahraga di lokasi ini. Meskipun ramai, namun protokol kesehatan tetap diterapkan dan juga dengan pengawasan ketat dari pihak pengelola Gelora Bung Karno, yakni setiap pengunjung yang akan memasuki area ini diwajibkan untuk melakukan scan barcode Peduli Lindungi, melakukan pengecekan suhu tubuh dan juga selalu menjaga jarak aman antar pengunjung. Dan tidak lupa petugas selalu mengingatkan bagi para pengunjung ini untuk selalu mengenakan masker ya untuk melakukan olahraga di kawasan ini. PPKM di DKI Jakarta ini memasuki level 2 dengan sejumlah pelonggaran. Salah satunya yakni adalah pelonggaran bagi aktivitas di luar ruangan untuk anak usia 12 tahun. Meski begitu, pengelola dari Gelora Bung Karno belum memberikan izin bagi anak 12 tahun ini untuk melakukan aktivitas olahraga di area Gelora Bung Karno ini. Dan Wisal, dapat kami informasikan juga bahwa mungkin di belakang saya ini saat ini para pengunjung sudah mulai sepi, namun sore hari nanti diprediksi akan kembali ramai dengan aktivitas olahraga keluarga dan juga teman-teman. Nah, oleh karena itu, bagi Anda yang akan berolahraga sore hari nanti, tetap terapkan protokol kesehatan. Wilson. Terima kasih Ririn atas informasinya, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, penggunaan masker di tengah pandemi wajib dilakukan. Namun Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan rekomendasi khusus agar tidak perlu memakai masker saat beraktivitas fisik berat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan pedoman yang mengatakan bahwa masker tidak boleh dipakai saat aktivitas fisik dengan intensitas kuat seperti berolahraga. Sebab memakai masker saat berolahraga akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan membuat sulit bernafas. WHO menambahkan keringat yang muncul selama aktivitas fisik dapat membuat masker menjadi lebih cepat basah, sehingga membuat seseorang sulit bernafas. Hal ini juga dapat mendorong pertumbuhan mikroorganisme. Penggunaan masker diperbolehkan saat olahraga asal olahraga yang dilakukan berintensitas rendah, bukan berat. Tidak disarankan untuk orang dengan riwayat penyakit jantung atau gangguan pernafasan. Dan lepas masker sesekali untuk pertukaran udara. Masker disebut bukan pelindung satu-satunya untuk mencegah virus, namun bagian dari jalan untuk mencegah penularan virus. WHO mengatakan, tindakan pencegahan virus bisa dilakukan dengan menjaga jarak dan menyediakan ventilasi baik. Nah, memang pemirsa, untuk berolahraga menggunakan masker ini di masa pandemi tentunya menjadi pro dan kontra di masyarakat. Untuk menggunakan masker saat olahraga dengan beban berat, ini tentunya akan lebih sulit karena membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Nah, kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan Dr. Muhammad Fajri Adai, dokter umum relawan COVID-19. Selamat siang Dr. Fajri. Baik, saat ini Dr. Fajri, kita mendapatkan rekomendasi dari WHO bahwa untuk olahraga dengan intensitas berat ini
dilarang untuk menggunakan masker karena tentunya ada alasan kesehatan. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan dok, apa yang membedakan olahraga dengan intensitas ringan dan juga olahraga dengan intensitas berat sehingga mungkin warga lebih mengetahui kapan memakai masker saat berolahraga dan kapan tidak, dok? Pada prinsipnya sebenarnya kita tidak dianjurkan memakai masker ketika olahraganya berat betul. Jadi definisi olahraga berat adalah gampangnya nih, sebenarnya ngukur itu pakai tekanan nadi, cuman itu susah. Gampangnya adalah kalau misalnya ringan itu dari kita kemampuan bernyanyi dan kemampuan kita berkata-kata atau berbicara. Kalau misalnya kita pakai masker olahraga, terus kita masih bisa nyanyi dan masih bisa ngomong secara luas gitu kayak seperti ini gitu ya, itu namanya olahraganya ringan. Jadi, yang kedua, kalau misalnya kita masih bisa ngomong, tapi udah nggak bisa nyanyi, nyanyi itu kan harus membutuhkan suara yang lebih berat gitu ya, lebih besar gitu ya, itu namanya olahraganya sedang. Nah, yang terakhir, kalau kita nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngomong sambil olahraga, itu namanya olahraganya udah berat. Gitu. Nah, pada prinsipnya sebenarnya, konteks WHO melarang ini sebenarnya bukan melarang sih, lebih kepada anjuran. Jadi orang olahraga, kalau dia sendiri, kalau dia aktivitasnya ringan, boleh atau berat gitu ya, boleh nggak pakai masker. Tapi kalau misalnya olahraganya rame itu kayak di gambar ya, di Senayan gitu, ya itu harus pakai masker karena itu berdesak-desakan. Konteksnya itu. Nah terus bagaimana dok? Kalau kondisinya ramai, terus harus pakai masker, padahal sesak gitu kan? Kalau pakai masker karena aktivitasnya berat gitu, kita kurangin intensitasnya. Jadi kalau misalnya olahraga, kurangin. Jadi misalnya larinya jangan terlalu cepat. Kalau main sepeda mengayuhnya jangan terlalu cepat. Durasi jangan terlalu lama. Jadi intensitas atau kekuatan olahraganya kita kurangin. Gitu. Nah kalau bisa, olahraganya cari tempatnya yang terbuka dan jangan yang rame gitu. Misalnya carilah, jalan kan banyak, panjang gitu ya. Cari jalannya yang jangan yang ramai. Misalnya Sudirman dan timing waktunya gitu. Kalau kita berolahraga bersama anggota keluarga kita satu rumah kan juga nggak pakai masker di dalam rumah kan. Nah itu nggak apa-apa nggak pakai masker. Sendirian atau berlima gitu, sekeluarga aja ya, sekeluarga kecil. Baik. Di dalam rumah nggak apa-apa nggak pakai masker. Gitu. Baik. Kalau sedang olahraga berat tadi, dok, dengan menggunakan masker, sebenarnya apa dampak jangka panjang dan juga jangka pendeknya dirasakan seseorang jika dilakukan terus-menerus? Hipoksia. Jadi olahraga itu kan bukan sekedar gerak doang, enggak. Ketika aktivitas tubuh kita berlebih atau bertambah, itu kebutuhan pasokan oksigen itu akan meningkat seiring dengan kebutuhan metabolisme kita meningkat gitu. Kalau misalnya dampaknya apa? Kekurangan oksigen. Apalagi misalnya udah punya penyakit komorbid atau penyakit bawaan. Misalnya punya sakit jantung sebelumnya, punya sakit gagal jantung, sakit penyempitan jantung, sakit ginjal dan lain sebagainya yang menyebabkan dia lebih lemah gitu ya. Butuh oksigen lebih banyak gitu, atau sakit paru gitu ya, punya PPOK dan lain sebagainya. Dampaknya kalau pakai masker ya berbahaya, hipoksia nanti atau kekurangan oksigen. Nah, ini berbahaya gitu, harus dihindari. Nah kalau untuk nafas itu kan mungkin lebih mudah diukur ketika olahraga yang menggunakan atau sifatnya kardio seperti itu ya. Bagaimana dengan angkat beban, dok? Mungkin kan angkat beban ini kita intensitasnya tidak terlalu tinggi karena hanya sesekali atau repetisi sifatnya. Apakah ini juga dibutuhkan untuk memakai masker atau tidak, dok? Tergantung, makanya pitfallsnya itu adalah hati-hati. Jadi risikonya hati-hati, tetap dia bisa ketularan. Pitfalls orang angkat beban biasanya kan di gym ruangannya tertutup. Makanya cari gym yang sepi atau yang ventilasinya dibuka. Kalau kita sendiri di gym tersebut nggak pakai masker nggak apa-apa, apalagi ventilasi kebuka. Kalau banyak orang di situ ya ini hati-hati. Tapi bahaya nggak kalau angkat beban pakai masker? Angkat beban itu juga intensitasnya bisa tinggi. Ada beberapa ukuran-ukuran tertentu kan, yang mana itu intensitasnya cukup berat juga. Yang mana juga sebenarnya hati-hati juga kalau pakai masker lagi angkat beban yang berat. Makanya kurangin intensitasnya. Itu sih. Baik, terima kasih Dr. Fajri Adai. Berarti ini warga juga harus mengenal dirinya sendiri kapan harus memakai masker dan kapan tidak ketika berolahraga sehingga tadi tidak terkena dampak negatifnya untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Terima kasih Dr. Fajri Adai telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, warga memadati kebun binatang terbesar di Bandung Barat di akhir pekan ini. Seperti apa keramaiannya kita akan saksikan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNews Siang.